Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG terkoreksi turun dalam 7% lebih dan rata-rata saham hari ini turun dalam. Di video ini coba analisa beberapa saham hari ini terpantau memang terkoreksi tapi cara tren saat ini masih oke dan terpantau ada akumulasi. Memang potensi saham ke depannya bakal menarik untuk kita coba buy on support. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa beberapa saham yang pun hari ini terkoreksi karena ISG panic selling. Cara pergerakan secara tren sebenarnya masih oke dan terpantau pada hari ini ada akumulasi. Untuk saham pertama yang akan saya coba analisa itu Adro. Adro bisa kita lihat hari ini cepat opening di bawah, sempat menyentuh sekitar 2100 tapi penutupan naik ke sekitar harga 2210. Cara candle memang masih turun 3% lebih, tapi bisa kita lihat ini candle hijau saat ini masih mencoba untuk bertahan di sekitar support 2200. Dan untuk tren jangka menengah juga sebenarnya masih oke, ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk Adro. Jadi untuk teman-teman yang masih hold sama Adro, misalnya saat ini masih bisa coba hold, walaupun banyak panic selling, tapi Adro masih kuat bertahan. Dan dari data broker saham ini juga bisa kita lihat, asing memang 2 hari terakhir sempat keluar, tapi hari ini asing kembali masuk dengan jumlah lumayan besar walaupun turun 3% lebih. Penurunan 3% ini juga bisa kita lihat tidak ada distribusi, malah ini ada akumulasi. Jadi Adro untuk teman-teman ingin coba pantau day entry dan belum sempat dapat di sekitar 2100 hari ini, masih bisa coba pantau apabila besok Adro berhasil rebound naik di atas 2200. Dan target swing jangka pendek di 2300 sampai 2400. Nah cara tren sebenarnya masih oke. ADMR hari ini juga mencoba bertahan tapi cara teknikal dan cara candle tidak se-oke Adro. ADMR hari ini juga tidak ada akumulasi. Oke, kedua saya lihat PNLF juga menarik. Bisa kita lihat hari ini juga memang lanjut turun 5% lebih ke 270, tapi bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk menembus support di garis EMA 50-150 di 276. Dan hari ini sempat mendekati support berikutnya di 260. Tapi cara candle garis EMA 50-150 ini masih belum terkonfirmasi break. Jadi untuk PNLF masih bisa coba dipantau untuk buy on support apabila PNLF bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50-150. Atau mau lebih aman, tunggu PNL bisa naik kembali di atas 280 dengan candle hijau lumayan solid, baru coba entry di sekitar target harga ini. Target swing jangka pendek itu misalnya ada potensi untuk kembali ke 300 jika terkonfirmasi PNL bisa bertahan di garis EMA 50-150. Dan untuk PNLF bisa kita perhatikan di sini. Asing juga hari ini masuk walaupun turun 5% lebih. Dan di broker saham juga terpantau ini sebenarnya masih ada akumulasi. Jadi menarik saat ini berada di sekitar garis EMA 50-150 dan ada akumulasi. Tapi untuk entry lebih oke, tetap tunggu konfirmasi PNLF bisa naik kembali di atas garis EMA 50 baru ikutan entry. Jika ternyata masih lanjut turun di garis EMA 50-150 sebaiknya entry karena cara pergerakan PNLF sudah tidak oke. Akan mulai downtrend dan target penurunan terdekat di 260 sampai target hijau di 250. Jadi entry apabila memang bisa bertahan dan naik kembali di atas garis EMA 50. Selanjutnya BBNI, saham fundamental bagus untuk sektor perbankan memang rata-rata hari turun lumayan dalam. BBNI bisa kita lihat walaupun hari ini turun 1% lebih, secara teknikal saat ini masih oke, tapi bisa kita lihat masih kuat di atas garis EMA 50-150. BBNI bisa kita lihat garis EMA 50 di sekitar 4.370, garis EMA 150 di sekitar 4.330. Dan di bawahnya masih ada support di 4.300. Jadi bisa kita lihat BBNI malah sempat hari ini naik kembali di atas 4.500. Tapi tetap penutupan kembali melemah. Dan cara tren ini masih oke, cara candle juga lumayan oke karena ini ada candle hijau. Dan bisa kita lihat untuk BBNI, asing hari ini masih masuk. Yang kemarin juga sempat masuk. Jadi jika kita lihat untuk BBCA, asing masih keluar dengan jumlah yang sangat besar, secara teknikal masih bergerak downtrend. Kita lihat BBRI juga asing masih keluar dengan jumlah besar. Kita coba lihat Mandiri juga asing masih keluar dengan jumlah besar. Tapi BBNI cara teknikal lebih oke dari teman-temannya, asing masih masuk walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi untuk teman-teman yang masih hold sama BBNI, masih bisa coba hold selama BBNI masih kuat bertahan minimal di 4.300. Jadi tempatnya masih kuat di atas 4.300, teman-teman masih mau hold, masih oke. Yang pengen coba pantau di enter, tetap lebih oke saat ini coba tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai maksimal 4.350 target entry-nya. Target swing jangka pendek di 4.500 sampai 4.600. Jadi secara teknikal masih oke dan asing masih masuk. Beda dengan teman-temannya. Nah sekarang saya akan coba analisa INDF. INDF memang secara teknikal untuk tren jangka menengah masih belum oke. Bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50-150, tapi bisa kita lihat di sini cara pergerakan pada di pertengahan Desember INDF mulai sideways
Dan 6.600 masih berupa support yang sangat kuat. Hari ini sempat melemah tapi belum sempat turun mengatas 6.600. Penutupan malah naik 2% lebih ke 6.850. Jadi saat ini INDF mencoba untuk break 6.800 dan dekat dengan garis EMA 50 di 6.900. Secara teknikal memang INDF baru akan menarik apabila berhasil break garis EMA 50. Apabila masih gagal break secara pergerakan ini masih belum oke. Dan INDF memang salah satu saham yang kami masuk ke watchlist juga dari 2 minggu lalu karena secara pergerakan menarik jika terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Dan bisa kita lihat salah satu alasan kenapa masuk ke watchlist karena asing masih terus masuk. Jadi walaupun secara teknikal saatnya masih belum oke, tapi bisa kita lihat asing masih terus masuk, belum sempat keluar. Hari ini juga masih masuk dengan jumlah yang sangat besar. Kenaikan 2% lebih hari ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi INDF menurut saya ini menarik coba dipantau pada saat saham-saham mungkin Konglo, saham-saham lain yang secara teknikal saat uptrend mulai bergerak turun, ada potensi saham-saham downtrend ini mulai reversal menuju uptrend. Jadi untuk saat ini apabila belum coba spekulatif buy bisa coba tunggu di 6.800 untuk entry apabila INDF berhasil break 6.800 atau lebih oke tunggu konfirmasi INDF berhasil break garis EMA 50 baru ikut entry. Dengan target swing jangka pendek di garis EMA 150 yang saat ini 7.250 atau hold satu selama INDF tidak turun kembali di bawah 6.800 dan target lebih jauh di sekitar 7.400. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.